إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tiada sebuah wasiat yang pantas saya wasiatkan kepada jamaah sekalian selain wasiatut taqwa. Wasiat bagaimana kita komitmen memegang takwa kepada Allah, bimtithali awamirillah, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga tiada sebuah kata yang penting kita ucapkan pada kesempatan yang mulia ini selain ucapan asyukru lillah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa menggerakkan kaki kita, menundukkan an-nafsu al-ammar bisu, nafsu yang mengajak kita kepada perbuatan yang negatif. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melakukan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menunjukkan kepada kita semuanya mana jalan yang benar dan mana yang jalan yang salah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah ayat yang kita jadikan landasan bagaimana kita mengawali khutbah kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi diutusnya seorang rasul, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, illa kafatan linnas, kecuali untuk semua manusia. Sehingga risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah al-alamiyah, risalah yang universal. Seorang nabi yang diutus tidak hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk semua bangsa. Basyira wa nadhira. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dua
fungsi seorang rasul, ada dua tugas pokok seorang rasul. Yang pertama, basyir, sebagai memberi kabar yang baik, memberikan jaminan kepada orang yang beriman kepada risalahnya, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang cukup besar, dimasukkan ke dalam surga. Tapi juga yang penting untuk kita perhatikan, di samping seorang rasul itu sebagai basyirah atau giving glad tidings, giving good news, memberikan kabar gembira, tapi juga seorang rasul adalah nadhir, memberikan peringatan bahwasanya orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, tidak mematuhi apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari ayat ini bisa kita sampaikan atau bisa kita pahami bahwasanya Rasul itu memiliki dua tugas, basyiron, yang kedua nadhiron. Sehingga Rasul akan melakukan dakwah, sehingga Rasul akan menyampaikan misi-misi kebenaran kepada umatnya, memberikan tahu kepada umatnya mana yang baik dan mana yang benar, mana yang positif dan mana yang negatif. Sehingga dakwah itu menjadi tugas pokok seorang rasul. Saking pentingnya dakwah, bisa kita simpulkan bahwasanya Allah sendiri itu juga melakukan dakwah atau mengajak, karena secara linguistically makna dakwah itu mengajak, menyeru. Sehingga kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di sana dikatakan wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak, yad'u, da'ayatu dakwatan, artinya mengajak, ila daris salam, kepada rumah keselamatan, rumah kedamaian, yaitu kepada surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, yang mana hidayah ini disebut sebagai hidayatut taufik, kepada siapa saja, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang benar. Sehingga ketika kita bicara tentang dakwah, maka Allah sendiri yang mengambil responsibility, mengambil tugas yang sangat mulia dan penting ini. Kemudian yang kedua, kita sudah pahami tadi bahwasanya tiada seorang nabi illa kecuali basyira wa nadhira, kecuali memberikan kabar yang baik, kecuali memberikan kabar yang baik dan juga kabar yang berupa peringatan. Sehingga seluruh para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nabi yang pertama atau yang mendapatkan gelar Abul Bashar, bapaknya manusia, itu sudah melakukan misi dakwah ini. Sehingga seluruh nabi dan rasul min Adam ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, dari Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya mengemban misi dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatin, di setiap umat, di setiap komunitas, di setiap bangsa, rasulan, seorang rasul. Kalau kita cermati jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di sini tugas pokok seorang rasul ani abudullah, mengajak kepada umatnya supaya menjemah Allah,
supaya melakukan tugas ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga misi tauhid itu misi yang sangat fundamental bagi dakwah seorang rasul. Wajtanibut tauhid, dan menjauhi tauhid. Para al-mufassirun, para ahli tafsir, ketika menafsiri apa yang dimaksud dengan tauhid dalam ayat ini, yaitu kullu ma ubida min dunillah, segala yang disembah selain Allah. Sehingga tugas seorang rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap umat, di setiap bangsa, di setiap komunitas, itu mendakwahkan misi tauhid, mendakwahkan misi tauhid dan mengajak kepada umatnya supaya menjauhi tauhid, semua yang disembah selain Allah. Dan kalau kita perhatikan dalam sejarah Islam, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, semua para sahabat, dilanjutkan para tabi'in, dilanjutkan tabi'it tabi'in, dan seterusnya, semuanya melakukan misi dakwah. Sehingga Islam yang dulu lahir di Mekah kemudian di Madinah menyebar tidak hanya di Saudi Arabia tapi di seluruh kawasan Jazirah Arabia. Islam bahkan dalam catatan sejarah pernah sampai ke Andalusia, yaitu Spanyol. Dan Islam mengalami masa yang diistilahkan dalam sejarah sebagai the golden age, masa keemasan, yaitu ketika Islam berada di Andalusia, berada di Spanyol kurang lebih 8 abad. Di sana Islam mengukir sebuah prestasi, maka lahir ilmuwan Islam yang luar biasa. Ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Sina, Avicenna, dan seterusnya. Semuanya adalah ulama-ulama muslim yang luar biasa. Kenapa kok Islam bisa berkembang yang dulu dari Mekah ke Madinah, kemudian sampai ke barat, dan juga sampai ke bumi Nusantara, sampai ke Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara? Semuanya itu atas pemahaman tentang pentingnya dakwah, bahwasanya agama Islam itu harus disampaikan kepada orang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan kenapa Rasulullah SAW sangat berhasil di dalam melakukan dakwah, dan ternyata ini didasari oleh metodologi ijtihad, metodologi dakwah yang dikembangkan oleh Nabi, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi supaya mengatakan hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah Islam, inilah agama yang hak. Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah. Ana basiratin, dilandasi atas basirah. Ana basirah ini yang dipegangi oleh Nabi, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikuti Nabi. Sehingga keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh Nabi, karena dakwahnya ad-da'watu mabniyatun 'alal basirah, dakwah yang didasari atas pondasi basirah. Apa yang dimaksud dengan basirah? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah al-ilmu qabla dakwah, ilmu sebelum dakwah. Agama Islam ketika disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sejak awal sudah bicara tentang peradaban ilmu. Maka ayat yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril, maka di sana dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah dibicarakan tentang pentingnya Iqra, pentingnya membaca, pentingnya peradaban literasi,
pentingnya ilmu pengetahuan, menunjukkan Islam itu dinul ilmi. Islam itu agama yang sesuai dengan ilmu. Islam agama yang mendorong lahirnya sebuah ilmu pengetahuan. Karena agama kita sejak awal lahir didasari atas fondasi keilmuan. Oleh sebab itu ketika kita melakukan dakwah, tidak boleh hanya kita mengandalkan semangat. Ketika sesuatu itu dasari atas fondasi semangat saja tapi kering keilmuan, maka tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan bisa diterima oleh orang lain, justru memunculkan masalah. Sehingga ilmu ini cukup penting. Ilmu sangat penting di dalam kita beragama, di dalam kita melakukan dakwah, di dalam kita membangun peradaban. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, rahasia keberhasilan Nabi dalam melakukan dakwah itu alinu fid dakwah. Nabi memiliki sikap lemah lembut, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menghakimi orang lain. Sebuah kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang terbaik. Tidak boleh kita atas nama kebenaran tetapi menyakiti orang lain. Sehingga di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menggambarkan karakteristik Nabi di dalam melakukan dakwah, Allah SWT berfirman, "Fabima rahmati minallahi linta lahum." Dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau berbuat lemah lembut kepada mereka atau kepada kaummu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, hei Muhammad, kalau seandainya engkau keras hati, suka marah, suka menghakimi kaummu, lan faddu min khawlik, niscaya kaummu akan lari dari seruan dakwah yang engkau sampaikan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian makna ala basiratin, bahwasanya dakwah kita harus dilandasi atas pondasi basirah itu, yaitu as-sabru ba'da dakwah. Kita harus memiliki kesabaran setelah kita mengajak kepada orang lain. Bahwasanya otoritas untuk memberikan hidayah yang berupa terbukanya hati sehingga orang lain mau menerima dakwah kita, itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menghibur Nabi ketika Abu Thalib pamannya meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memaksa orang yang engkau cintai yaitu pamanmu supaya mendapatkan hidayah. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memiliki otoritas untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Oleh sebab itu ketika kita melakukan dakwah, kita harus memahami bahwasanya tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, hanya memberikan hidayatul irsyad wa dilalah, menyampaikan kebenaran, membimbing umat. Tapi umat kita apakah menerima dakwah kita atau tidak, itu hanya otoritas Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam khutbah yang kedua ini penting untuk kita tekankan pada diri kita semuanya bahwasanya ketika kita mendeklarasikan diri kita sebagai seorang muslim, maka ada kewajiban dakwah. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu tidak boleh hanya kita simpan dalam diri kita, tapi juga
kebenaran itu harus disampaikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, sebelum kita memiliki profesi atau pekerjaan apapun, kita harus menanamkan pada diri kita bahwasanya nahnu du'atun qabla kulli syai', bahwasanya profesi kita, bahwasanya tugas kita adalah juru dakwah sebelum kita memiliki profesi atau pekerjaan yang lain. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah ajaranku walaupun satu ayat. Yang kedua, yang penting untuk kita pahami bahwasanya umat Islam itu tidak akan jaya ketika meninggalkan dakwah. Umat ini akan mencapai the best umat yang terbaik ketika masih menggenggam dan melandasi atau menjadikan dakwah itu sebagai hal yang sangat mulia. Dan ini dinyatakan oleh Allah SWT, kuntum khaira ummatin, kamulah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Selama umat ini masih mau mengajak kepada kebaikan dan mau mengajak orang lain untuk meninggalkan kemungkaran, kemudian ketika kita amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang paling penting pondasinya harus wa tu'minuna billah, harus memiliki pondasi spiritualitas, memiliki pondasi keimanan yang cukup dalam, yaitu dengan iman kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.